Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pernah kita berpikir, mengapa hati terasa jauh dari Tuhan? Walaupun kita masih berdosa, mengapa damai sejahtera kadang hilang? Padahal kita tetap pergi beribadah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang ingin didengar manusia, tetapi sangat penting bagi keselamatan kita, yaitu tentang dosa. Banyak orang beranggapan dosa hanya tentang kejahatan besar, mencuri, membunuh, atau melakukan hal yang terlihat buruk. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa dosa seringkali lebih halus, lebih tersembunyi, dan bahkan bisa hidup dalam kebiasaan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata dalam Rom 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan saudara, bukan sebagian orang, tetapi semua orang. Yang artinya kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Apa itu dosa? Dosa bukan hanya tindakan buruk. Dosa adalah segala sesuatu yang memisahkan manusia dari Tuhan. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan dalam hati, bahkan apa yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Yakobus 4:17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang artinya tidak mengampuni bisa menjadi dosa. Menyimpan kebencian bisa menjadi dosa. Kesombongan tersembunyi juga dosa. Kadang dosa tidak terlihat oleh manusia, tetapi selalu terlihat oleh Tuhan. Dan masalah terbesar dosa bukan hukuman, melainkan jarak yang diciptakannya antara kita dan Allah. Ada 3 dosa yang sering tidak disadari oleh manusia. Yang pertama, dosa hati yang tersembunyi. Banyak orang terlihat baik di luar, tetapi di dalam penuh iri hati, kepahitan, dan penghakiman. Yesus berkata bahwa membenci saudara sama seperti membunuh di hati. Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan. Kadang kita tersenyum di depan orang, tetapi hati kita penuh luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Dan dosa yang disimpan lama akan mengeraskan hati. Yang kedua, dosa kebiasaan kecil. Dosa jarang dimulai besar. Ia mulai dari hal kecil. Kebohongan kecil, kompromi kecil,
pikiran yang terus dibiarkan, seperti retakan kecil pada bendungan, lama-lama bisa menghancurkan seluruh hidup. Iblis tidak berlangsung menjatuhkan manusia dalam dosa besar. Ia hanya membuat kita berkata, tidak apa-apa, cuma sekali. Dan yang ketiga, dosa menunda pertobatan. Ini dosa yang paling berbahaya. Banyak orang berkata, nanti saja berubah, masih ada waktu. Tetapi Alkitab berkata hari ini adalah hari keselamatan. Kita tidak tahu bahwa banyak waktu yang kita miliki. Hati yang terus menunda pertobatan perlahan menjadi kebal terhadap suara Tuhan. Anda tahu akibat dosa ini, Tuhan? Akibat dari dosa kita ini, yaitu dosa selalu membawa akibat. Bukan karena Tuhan ingin menghukum, tetapi karena dosa menjauhkan kita dari sumber kehidupan. Akibat dosa, damai sejahtera hilang, doa terasa kosong, hati mudah gelisah, hubungan rusak. Yesaya 59:2 berkata, segala kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Allah. Namun, kabar baik, Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam dosa. Kasih karunia Yesus, inilah inti Injil. Yesus datang bukan untuk orang sempurna, tetapi untuk orang berdosa. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Perhatikan saudara, Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna dulu. Dia hanya meminta kita datang dan bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Haleluya saudara. Saudaraku, mungkin hari ini Tuhan sedang membicarakan dan berbicara kepada hati kita. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan. Dosa menjauhkan, tetapi pertobatan membawa kita pulang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Jika ada dosa dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Bersihkan hati kami, pulihkan hubungan kami dengan-Mu. Ajari kami hidup dalam terang-Mu, dan beri kami kekuatan untuk meninggalkan dosa. Kami percaya kasih-Mu lebih besar dari kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk saudaraku, ingat, dosa sekecil apapun, hal sekecil apapun, tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.